Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Ekonometri TMT 6C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi analisis regresi berganda. Sebelum kami langsung menyampaikan materi analisis regresi berganda, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Rista Ulia Rahma dengan NIM 12204193018. Yang kedua, ada Dwi Nurmayanti dengan NIM 12204193148. Yang ketiga, ada Ermiatul Mahfudho dengan NIM 12204193163. Dan yang keempat, ada Dita Nisaul Asna dengan NIM 12204193241. Untuk materi yang akan kita sampaikan di sini ada yang pertama arti dan model regresi berganda, yang kedua ada asumsi model regresi berganda, yang ketiga ada penafsiran persamaan regresi berganda, dan yang keempat ada arti dan pendugaan koefisien regresi parsial. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu arti dan model regresi berganda. Model regresi berganda atau multiple regression model yaitu suatu model di mana variabel tak bebas tergantung pada dua atau lebih variabel yang bebas. Model regresi berganda yang paling sederhana adalah regresi 3 variabel yang terdiri atas satu variabel tak bebas dan 2 variabel bebas. Kemudian ada beberapa cara untuk menuliskan persamaan regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut. Nah, penulisan manapun yang akan digunakan sebenarnya sama saja, tetapi untuk keseragaman maka menggunakan persamaan 7.2 untuk populasi dan persamaan 7.4 untuk sampel. Persamaan 7.2 maupun persamaan 7.4 masing-masing terdiri atas satu variabel tak bebas Y dan K-1 variabel bebas X, yaitu X2, X3, sampai tak hingga XK. Jadi jumlah total variabel adalah 1 ditambah K-1 sama dengan K variabel. Regresi populasi dan sampel untuk model regresi dengan 3 variabel di mana dapat diartikan sebagai K sama dengan 3. Satu variabel tak bebas YI dan 2 variabel bebas X2 dan X3 dapat ditulis atau dinotasikan sebagai berikut. Epsilon I sama dengan YI dikurangi Y topi sama dengan pendugaan kesalahan pengganggu. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan dalam menjelaskan pengertian masing-masing koefisien regresi parsial atau partial coefficient of regression, model regresi dapat ditulis dalam notasi yang sedikit berbeda. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh G.U. Yule dan dinotasikan sebagai berikut. Populasi YI sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I ditambah elemen I. Kemudian sampel YI B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I ditambah Epsilon I. Dan Y topi I sama dengan B12.3 ditambah 1B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I. Angka-angka yang tercantum pada setiap koefisien atau variabel tersebut indeks. Kemudian pada setiap variabel selalu tercantum 2 indeks,
Indeks pertama menunjukkan jenis variabel, sedangkan indeks kedua menunjukkan nilai observasi yang keberapa dari suatu variabel tertentu. Angka 1 menunjukkan variabel YI atau X1I, di mana X1I sebagai variabel pertama. Angka 2 dan 3 menunjukkan variabel X2 dan X3. Indeks I menunjukkan observasi ke I, yaitu hasil pencatatan atau pengamatan dari suatu jenis variabel tertentu. Misalkan N sama dengan 20, maka I sama dengan 1, 2, 3, hingga 20. Sedangkan pada setiap koefisien tercantum 3 angka sebagai indeks. Angka sebelah kiri tanda titik sebagai indeks utama, sedangkan yang di sebelah kanan tanda titik disebut indeks sekunder. Yang dapat diartikan indeks utama yang pertama selalu menunjukkan variabel tak bebas Y, sedangkan indeks utama yang kedua menunjukkan variabel bebas di mana koefisien regresi terkait, sedangkan indeks sekunder menunjukkan variabel-variabel bebas lain mana saja yang tercakup dalam model. Nilai B1.23 disebut sebagai intercept, yaitu titik potong antara garis regresi dengan sumbu tegak Y. Arti sebenarnya merupakan pengaruh rata-rata atau mean or average effect dari berbagai variabel atau variabel yang memengaruhi Y, tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan regresi. Interpretasi yang paling mudah ialah bahwa B1.23 merupakan nilai pendugaan rata-rata Y kalau X2 sama dengan X3 yaitu 0. Kemudian model regresi untuk 4 variabel dinotasikan menjadi Y-I topi sama dengan B1.234 ditambah B12.34 X2 ditambah B13.24 X3 ditambah B14.23 X4. Misalkan Y-I topi sama dengan hasil penjualan, X2 sebagai biaya iklan, X3 sebagai pendapatan, dan X4 sebagai harga. Semuanya dalam satuan mata uang. Kemudian notasi ini jelas menunjukkan mana variabel yang tak bebas, yaitu selalu diberi simbol angka 1 yang merupakan variabel yang pertama. Kemudian mana variabel yang bebas yang dimulai dengan angka 2, 3, dan seterusnya. Urutan angka-angka ini tidak menunjukkan pentingnya suatu variabel, tetapi fungsinya hanya sekedar untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Asumsi model regresi berganda. Pada hakikatnya, asumsi yang digunakan dalam model regresi berganda sama dengan asumsi dalam model regresi sederhana. Hanya saja dalam model regresi berganda ditambahkan satu asumsi yakni tentang multikolinearitas. Berikut ini akan kami jelaskan tentang asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam model regresi berganda. Yang pertama, ekuivalen elemen I sama dengan 0 untuk setiap I. Yang kedua, Cof elemen I, elemen J sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi tidak adanya korelasi berurutan atau tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, varian elemen I sama dengan sigma kuadrat untuk setiap I. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi homoskedasisitas atau varian sama. 4. Cof elemen I di mana X2I sama dengan cof elemen I di mana X3I sama dengan 0. Artinya kesalahan pengganggu elemen I dan variabel bebas X tidak berkorelasi.
Yang kelima, tidak ada multikolinearitas atau multikolinearity, yang berarti tidak terdapat hubungan linearitas yang pasti di antara variabel bebas. Penafsiran persamaan regresi berganda. Perhatikan persamaan 7.12 di mana YI sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I ditambah elemen I. Sebagai akibat dari asumsi 1, yaitu equivalent elemen I sama dengan 0, maka nilai harapan bersyarat atau conditional expectation terhadap Y adalah equivalent YI di mana X2, X2 sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2I ditambah B13.2 X3I ditambah elemen I. Persamaan 7.13 ini merupakan rata-rata atau nilai harapan bersyarat dari Y dengan syarat nilai X dan X tetap atau diketahui. Jadi seperti halnya dalam analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda merupakan analisis regresi bersyarat yang akan menghasilkan nilai rata-rata Y untuk nilai-nilai variabel X yang tetap atau diketahui. Dalam analisis regresi berganda, menduga fungsi regresi populasi atas dasar fungsi sebagai regresi sampel. Untuk mendapatkan koefisien regresi parsial, perlu menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS. Metode OLS dilakukan dengan pemilihan parameter yang tidak diketahui sehingga jumlah kuadrat kesalahan pengganggu atau residual sum of square yaitu sigma EI kuadrat sama dengan minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari turunan parsial dari sigma EI kuadrat secara berturut-turut terhadap B1.23, B12.3, dan B13.2, kemudian menyamakannya dengan 0. Hasil persamaannya bisa dilihat dalam PowerPoint. Dan hasil penyederhanaannya menjadi persamaan normal juga dapat dilihat di PowerPoint. Dari persamaan tersebut diperoleh sebuah rumus jika kita mencari dari persamaan 7.17 yang dibagi N diperoleh rumus B1.23 sebagai berikut. B1.23 ditambah B12.3 X2 bar ditambah B13.2 X3 bar sama dengan YI bar menjadi B123 sama dengan YI bar dikurangi B12.3 X2 bar ditambah B13.2 X3 bar. Sedangkan B12.3 dan B13.2 dapat dihitung dengan rumus B12.3 sama dengan sigma X2 I YI dikali sigma X3I kuadrat dikurangi sigma X3I YI dikali sigma X2I X3I per sigma X2I kuadrat dikali sigma X3I kuadrat dikurangi sigma X2I X3I. B13.2 sama dengan sigma X3I YI sigma X2I kuadrat dikurangi sigma X2I YI kali sigma X2I X3I per sigma X2I dikali sigma X3I kuadrat dikurangi sigma X2I 3I, di mana X2I sama dengan X bar 2I dikurangi X bar 2, X3I sama dengan X bar 3I dikurangi X bar 3, YI sama dengan YI bar dikurangi Y bar. Dari pendugaan dapat dibuat garis regresi bergandanya. Garis regresi yang diperoleh mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.
1. Garis tersebut akan melalui titik koordinat rata-rata X bar, X2 bar, X3 bar. Hal ini dikarenakan Y bar sama dengan B1.23 ditambah B12.3 X2 bar ditambah B13.2 X3 bar. Yang kedua, nilai rata-rata Y yang diduga Y regresi penduga I per N sama dengan nilai rata-rata Y dalam kurung Y regresi penduga yang sebenarnya. Yang ketiga, nilai rata-rata kesalahan pengguna sama dengan 0. Yang keempat, nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan Y yang diduga Y penduga, yaitu sigma EIY regresi penduga I sama dengan 0 sesuai dengan poin 3 karena sigma EI sama dengan 0 maka sigma EI YI regresi penduga sama dengan 0. Yang kelima, nilai rata-rata kesalahan pengganggu tidak berkorelasi dengan X2I dan X3I yaitu sigma EI X2I sama dengan sigma EI X3I sama dengan 0. Sesuai dengan poin ketiga, karena sigma EI sama dengan 0, maka sigma EI X2I sama dengan 0 dan sigma EI X3I sama dengan 0. Untuk keperluan pengujian hipotesis, kita membuat asumsi bahwa elemen I mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian kuadrat. Dengan asumsi ini, maka penduga B1.23, B12.3, dan B13.2 juga mengikuti distribusi normal dengan rata-rata berturut-turut sama dengan B1.23, B12.3, dan B13.2 dan varian sigma kuadrat. Yang ketujuh, N-3 SE kuadrat atau sigma kuadrat akan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas N kurangi 3. Yang kedelapan, dengan asumsi kenormalan penduga OLS dan ML akan diperoleh koefisien regresi yang identik berapapun jumlah variabelnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.